Hai, ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy di Bobo di Mobil. Hai. Hari ini highly requested konten lagi. Kita diminta tolong sama papa mama, papa mamanya anak-anak subscriber untuk ngeliat-liat kampus. Jadi kita sekarang udah ada di depan Chengtu Daxue, Chengtu University, dan kita janjian sama salah satu mahasiswi Indonesia yang dapat scholarship untuk sekolah di sini. Dan sekarang kita lagi nungguin, kita lihat-lihat dulu ya keadaan di sekitar kampus. Di depan kita ini adalah C-Payment, ini pintu Northwest. Nah, di dekat gerbangnya ini ada berbagai coffee shop, ada Luckin Coffee lah, ada macam-macam lah tempat-tempat nongkrong ya. Ada Rong Coffee. Hotel juga ada, jadi kalau ada orang tua murid yang datang mau nengokin anaknya bisa nginep juga. Ini ada hotel, hotelnya ada resto juga. Terus ada minimarket, ada Lawson, ada toko ATK, MG termasuk toko ATK yang paling famous di Tiongkok. Oh, ada Cainiao itu buat kayak apa ya, kurir-kurir gitu, kirim-kirim paket. Jadi lingkungannya enak. Keluar dari kampus itu udah langsung banyak tempat nongkrong. Mau jajan juga gampang. Ada kaki limanya juga. Kita janjian jam 12.30 mau cobain makan siang di kantinnya, tapi sekarang udah 1.30 belum dateng anaknya. Koko Alvin udah ngiler lihat Losofen. Jadi di depan sekolah ternyata ada Losofen. Ada toko kacamata juga. Jadi kalau anak-anak kacamatanya udah nggak cocok minusnya, bisa pesan kacamata, nggak usah jauh-jauh ya, di depan sekolah aja. Kasian yang udah lapar. Berapa Losofen sayang? Cuma Losofen doang, 9.9. 9.9. Harganya nggak terlalu tinggi ya. Kalau di Guangxi biasanya sekitar 7-8 renminbi. Di sini 9,9, tapi oke lah. Chengdu itu kota yang mahal sebenarnya. Gimana? Losofen dulu? Satu porsi 2 orang deh. Satu berdua. Oke. Ya udah, yuk. Karena udah lapar juga, kita belum sarapan. Langsung ke kampus ini. Rencananya mau makan siang bareng di kantin kampus. Wow. Makan Losofen dulu. Welcome to Bobo di Mobil teman-teman. Hari ini kita ditemenin sama dua gadis cantik spesial datang dari Jakarta dan Surabaya ya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai pertanyaan semua teman-teman yang dititipin kayak gimana cara dapat beasiswa di sini, ada jurusan apaan aja, ini kampus bla bla bla, kita bakalan tanyain semuanya. Tapi sebelumnya kenalan dulu karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi mari kita berkenalan. Siapa duluan ini? Oke. Halo semuanya, aku Aileen, aku dari Tangerang. Right now aku lagi di semester 2 jurusan musik. Oke, halo semua, aku Ivana dari Surabaya. Tahun ini sekarang tahun ketiga aku, dan posisi sekarang udah di Chengtunya langsung. Aku dari Chengtu ini jurusan Environment Design. Apa itu environment design? Environment design itu desain lingkungan, jadi kayak bikin taman, terus habis itu kayak arsitek dan interior design itu juga termasuk di kita. Tapi semuanya relate dengan environment ya. Which is sekarang zaman now itu banyak dicari, banyak orang tertarik dengan yang berbau-bau hijau. Benar, apalagi kan banyak negara yang kayak mereka pertumbuhannya pesat, tapi kebanyakan nggak ada kayak greennya gitu kan. Ruang hijau tuh sekarang emang pinter milih jurusan ini keren. Nah tapi kalau yang music ini bukan hanya bukan semua orang bisa, dia butuh talent. Skill. Gak semua orang bisa ini. Bener loh, skill itu bisa diasah. Tapi kalau nyanyi emang semua orang bisa ya diasah ya? Bisa kali ya. Kali. Oke, jadi memang Aileen ini kalau teman-teman suka main-main Spotify, dia sudah ada singlesnya ya. Udah ada lagu-lagunya. Nah, boleh sedikit diperkenalkan? Boleh. It's Aruna Dawn on Spotify. It's also available on other music platforms. Like
Joox, ada yang dari TikTok, YouTube Music, and others. Aduh, bahasa Inggrisnya luar biasa. By the way, ini kuliahnya pakai bahasa apa sih? Aku sebenarnya kalau buat jurusan aku itu tergantung dengan dosennya. Dan puji Tuhan aku dapat dosennya tuh yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi jurusan aku pakai bahasa Inggris. Semua pelajarannya? Yang buat musik iya, buat musik pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya yang pelajaran Mandarin ya full Mandarin. Oh, ada pelajaran dengan bahasa Mandarin juga? Oh enggak, maksudnya kayak pelajaran Mandarinnya sendiri. Oke, kalau Ivana pelajaran dengan bahasa? Dengan bahasa Mandarin full. Full bahasa Mandarin? Full Mandarin, karena kita nggak ada guru dari inter, jadi kita full semua guru dari Chinese teacher. Jadi profesor semua yang Fu Jiaoso ataupun Jiaoso-nya semua dari sini punya. Oh, pada saat berangkat udah tahu bakalan sekolahnya berbahasa Iya, Mandarin? sudah tahu, dan saya yang minta sendiri dalam bahasa Chinese. Wow, hebat. Soalnya kan posisi kan kita udah di Cina nih, kalau misalnya pakai bahasa Inggris menurut aku nih pribadi agak kurang menantang. Sayang ya. Terus kalian berlatih gitu. Oke, nah Ivana ini by the way udah di tahun ketiganya ya? Iya. Jadi 2 tahun pertama kemarin online kuliahnya, benar. karena pandemi belum buka border. Iya. Baru 1 tahun terakhir Iya, di sini. bulan Maret berangkat ke sini. Bulan Maret ya, pas kita tahun lalu ya, Maret juga Iya. ya. Di sini juga, cuma kita belum Belum kenal waktu ketemu, itu. iya. Ya, nah by the way untuk bisa sekolah di sini dengan berbahasa Mandarin, persiapan Ivana sebelum berangkat tuh gimana? Ada les dulu atau? Kalau sebelum itu sih saya ada yang ikut 1 tahun bahasa, jadi ada persiapan. Tapi walaupun itu kan saya ada basic sedikit, cuman belum terlalu terasa karena di rumah nggak terlalu terpakai kan. Karena ya udah biasa ngomong pakai Indonesia, Jawa dan Inggris biasanya. Nah, untuk Mandarin kurang terasa. Nah, ikut 1 tahun bahasa. Nah, mereka mengharuskan HSK 4 untuk masuk. Jadi aku tes bahasa dulu, tes HSK 4 kurang lebih 8 bulan, dan itu disupport jadi kayak walaupun ada kelas bahasa nih, aku belajar dari YouTube sendiri. Jadi kayak belajar nulis-nulis gitu, terus habis itu kayak sering banget ke kafe, bahkan tiap hari kayak aku ditemenin mama gitu. Mama aku main HP, akunya belajar. Wow. Jadi Tapi belajarnya elit juga ya, mesti ngafe ya. Waduh, itu demi cari environment yang bagus. Belum ada tusukan. Belum ada. Nyaman juga belajarnya di kafe. Iya. Untuk belajar Mandarin bisa ya lewat YouTube ya? Bisa. Itu jadi ada beberapa dari univ lain kayak Peking University, mereka juga banyak yang naruh di YouTube. Jadi bisa belajar dari situ. Apalagi kan ada buku HSK sekarang kan. Iya. Buku HSK bisa di-download juga ataupun beli juga bisa. Jadi nggak mesti banget les. Iya, atau enggak kayak aplikasi Duolingo atau Playco, Dictionary yang lain yang bisa di-download itu bisa pakai juga. Wow, ini baru pertama denger sih belajar Mandarin sendiri pakai YouTube. Bukunya download. Iya. Iya, biasanya kan orang-orang les Iya, atau panggil lausnya gitu ya. Biasanya les. Nah, kan walaupun saya kan kelas bahasa nih, kelas bahasa walaupun gitu kan pasti banyak orang dong. Iya, benar. Nah, di kelas saya berusaha jadi kayak antusias. Jadi emang kayak dari aku sendiri tuh ambis buat belajar. Tapi di satu sisi lain aku juga pengen nilaiku itu biar gimana caranya aku kelihatan di kelas itu aktif. Jadi aku nggak kebuang waktu di bahasa. Jadi di waktu kelas itu nggak cuman belajar bahasa tapi cari temen. Jadi aku bisa komunikasi sama dari Laos, dari Kambodia, terus dari Vietnam juga ada. Nah, habis itu di sisi lain aku juga belajar. Jadi tiap kali kelas itu gurunya kan pasti bahas materi yang satu di depan kan. Iya. Nah, aku sendiri waktu materi itu dibahas, waktu hari libur aku belajar satu bab setelahnya. Ya. Udah prepare dulu. Terus di kelas itu dimanfaatkan untuk cari temen supaya bisa latihan Ya. conversationnya gitu. Terus kadang juga kayak kita live IG bareng, jadi ngomong-ngomong gitu, teleponan. Wow. Ya itu Luar yang biasa. paling memori di aku sih waktu dulu. Nggak tahu kenapa dulu bisa kepikiran kayak gitu. Iya, dan apalagi kan sebenarnya nggak wajib kan itu, nggak harus dilakukan. Iya. Apalagi kelasnya masih online kan. Bener. Terus kayak dulu kan teman-temanku juga nggak kepikiran, cuman aku ajak mereka mau nggak kalau misalnya teleponan, soalnya biar kerasa ngomongnya kan. Kalau itu dulu kan masih online, jadi kita ngerasa kayak aduh kayak kelasnya boring banget kalau nggak ada ngomong-ngomong gitu. Wah,
ternyata itu bisa dicontoh teman-teman kalau pengen cepat bisa, karena percuma nulisnya jago tapi nggak berani Iya, ngomong. banyak banget orang yang datang ke sini HSK-nya pinter banget tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa masih ngomong. gagu-gagu gitu. Terus dengar-dengar Ivana ini juga ketua PPIT ya? Iya, Apa sih PPIT? PPIT itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang kuliah di Tiongkok itu kita punya kayak komunitas. Iya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul dan itu ada di tiap cabang masing-masing, kayak di Hangzhou, Shanghai, Beijing, semuanya ada Per kota? per kota. Oh. Jadi kayak Sichuan ini kan lumayan besar, dulu itu di Sichuan. Sekarang ada Chengdu sendiri. Nah, Chengdu bagiannya itu daerah Chengdu sebelah ini. Nah, kalau Chongqing ada sendiri. Padahal kan Chongqing dekat sama Chengdu nih. Iya, Nah, iya. dia ada sendiri. Kayak gitu. Itu aktivitas jadi ketua PPIT ngapain aja? Kalau kita biasanya prepare buat bikin acara-acara buat teman-teman, kayak kemarin kita bikin acara buka bersama, terus habis itu acara kumpul-kumpul bareng sama orang Indonesia lainnya, makan bareng, terus habis itu ada kayak jalan-jalan bareng, terus ada recording, kayak kemarin itu ada tutorial Wushu juga kemarin, Muay Thai gitu. Wah, itu kan berarti additional activity ya? Iya. Ganggu pelajaran nggak? Sejauh ini enggak sih, karena aku ngerasa enjoy juga bikin acara gitu. Aku seneng bikin acara yang bareng-bareng sama teman-teman lain. Dan yang diurusin mahasiswa Indonesia se-Chengdu ya? Se-Chengdu. Bukan cuma Chengdu University, right? Iya. Another university Iya, juga. Chengdu dan sekitarnya, nggak cuman yang di Chengdu tapi yang di Neijiang, yang di sekitarnya Suining segala macam tetap. Suining juga Iya, masuk. masuk kita. Wah, itu tempatnya Dewi Kuan Yin. Tempat lahirnya. Iya. Oh. Wah, itu bagus sekali sih untuk relationship Iya, dengan dan apa juga punya- nambah pengalaman kan. experience-nya dapet, terus koneksi juga dapet. Kita nggak tahu kan ke depannya mau bisnis mau apa. Iya. Dan juga untuk communication skill-nya juga makin nambah sih menurutku sendiri, karena dulu waktu aku di Indo aku lumayan sering di kamar ya. Dulu Gak lumayan, nyangka. aku kayak gabut kan mau ngapain, ya udahlah join PPIT. Itu pertama kalinya waktu aku tahun pertama bahasa aku join PPIT. Jadi Iya. pusat, terus di cabang juga, nah dan segala macam di dunia. Nah aku join supaya kayak aku pengen punya relasi, terus habis itu supaya waktu nanti aku udah offline aku nggak gagu sama orang. Bener luar biasa. Ini patut dicontoh, bukan cuma keinginannya untuk mensupport berbagai activity dari anak-anak Indonesia, tapi juga ini benar-benar preparation untuk future sih. Bagus sekali. Boleh diteruskan Aileen nanti ya. Generasi berikutnya. Lo. Jangan Oke. Nah, kalau Aileen gimana? Ada persiapan tertentu untuk pelajaran bahasanya Bahasa, maksudnya sebelum datang sebelum sini? datang ke sini? Kan iya sama online kan, waktu itu masih pandemi and stuff, jadi aku dari awal SMA itu aku udah ikut online buat belajar HSK. Jadi aku udah ngambil sampai terakhir tuh tes mock test sih, baru tes HSK 4. Jadi Iya. pas sampai sini aku masih di level yang Chongcipan. Jadi kelas kita tuh dibagi 3, Cucipan, Chongcipan, sama Kaucipan. Laucupan apa itu? 3 itu apa itu? Cucipan tuh yang for the basic Beginner. beginner. Buat yang kayak baru belajar lah, atau yang levelnya masih 1-2 gitu. Nah, yang Chongcipan itu biasanya yang buat level HSK 3 sama 4, ya kan? Iya. Itu yang intermediate level. Terus yang Kaucipan itu yang udah level 5 ke atas. Advanced level. Jadi waktu datang tuh baru Aku masih yang intermediate. Nah, masih intermediate. Harus ada ujian-ujiannya, sertifikatnya gitu enggak? Sebenarnya sih enggak. Jadi pas kita masuk ada kayak gurunya yang nanyain kita, kamu pernah belajar HSK nggak? Kalau udah terakhir sampai level berapa, terus udah nanti Laosennya bakal naruh kita di kelas ini misalnya. Terus misalnya kita udah kelas itu, kalau misalnya nggak cocok, merasa terlalu gampang, kita boleh ke yang lebih tinggi. Kalau merasa kayak kesusahan ke yang lebih rendah gitu. Ya, bisa downgrade gitu. Jadi kalau misalnya merasa Salah kamar. terbeban ya, kan biasanya ada yang lebih tertantang, ada yang terbeban. Benar. Terus waktu itu gimana? Udah bener yang Udah bener, ditentuin udah sama bener. Laosha udah pas ya? Soalnya aku juga mikir, penyesuaian dulu kali ya, lihat dulu kondisinya gimana. Jadi aku bilang tengah-tengah. Oke. Terus untuk bahasa Inggris ada requirement dari sekolah nggak? Harus IELTS atau TOEFL? Nggak ada, justru Mandarin aja ya?
They require Mandarin more sih. Oke, terus selain persiapan bahasa, pada saat mendaftar itu apakah sudah harus lulus SMA atau kelas 2 SMA udah boleh daftar? Biasanya sih perlu ijazah ya, kan perlu transkrip nilai. Nah, transkrip nilai nanti itu harus dilegalisasi kan nanti ijazah dan segala macam. Jadi diperlukan surat-suratnya itu. Begitu. Jadi tapi harus lulus dulu baru daftar kuliah. Iya, tapi biasanya SMA 3 udah mau kelulusan nih, biasanya baru banyak yang daftar. Jadi biasanya bisa ditanya-tanyakan kalau misalnya ada dari dari sekolah bisa dikeluarkan nggak ijazahnya kayak gitu. Oke. Terus kok bisa tahu mengenai Chengdu Daxue? Dari itu sih informasi di IG sih biasanya. Dari IG? Dari Wow. IG. Chengdu Daxue ada dari IG. Ada dari temanku ada yang kuliah di China kan, terus aku tanya-tanya lah, terus habis itu diarahkan ke kakak kelasku. Nah kakak kelasku merekomendasikan yang Chengdu University karena berdasarkan jurusanku, aku kan pertama pilih arsitek nih. Nah tapi arsitek itu lumayan sedikit juga untuk beasiswa dan segala macam. Jadi ditanyakan apa mau environment design, yang kurang lebih sama. Cuman bedanya ini lebih ke kayak arah taman kayak gitu. Terus aku bilang ya boleh coba. Tuh, akhirnya daftarlah ke sini. Jadi alokasi untuk beasiswa itu ternyata tiap jurusan bisa beda-beda ya? Untuk jurusan itu sama kalau di sini. Untuk jurusan beasiswa di sini sama. Jadi kita masing-masing bakalan dapat yang rata kayak setahun berapa gitu. Oh, maksudnya misalnya untuk jurusan arsitektur, mungkin karena dia lebih ramai peminat, jadinya untuk beasiswa apakah enggak sih, sama aja? sama sama aja. Oke. Jadi dari temen ya? Iya, dari teman. Iya. Kalau Aileen taunya dari? Aku karena emang dari awal udah mau ke China, jadi mau ke China dengan jurusan musik tok gitu. Udah Jadi spesifik. udah langsung nyari di musik ada apa aja ya kan, udah nyari ini. Tapi langsung aku rekomen aku ada 2, satu di Yunan, satu lagi di Chengdu University. Oke. Dua-duanya keterima. Cuman yang aku lihat sama orang tua lihat yang beasiswa di sini tuh lebih tinggi. Iya. Terus kan kita free dorm, terus plus ada kayak tambahan uang saku ya kan. Jadi udah sekolah Beasiswa gratis, dormitory gratis, dorm gratis, uang saku per bulan. dikasih duit lagi. Iya, kita belajar dapat duit. Jadi kita kayak anggapannya balik modal. Bener nggak nih teman-teman nih? Emang boleh kayak gini ya? Boleh. Emang boleh ya kayak gini ya? Boleh tahu nggak dapat uang sakunya berapa? Sebulan 1.800. 1.800 kalau buat makan cukup nggak di kampus? Cukup. Udah cukup? Pas sih. Pas ya? Oh jadi ibaratnya cuma bayar tiket lah ya kesini ya? Iya. Anggapannya Tiket bayar sendiri kan? Benar. Tiket, karena begitu nyampe sini dormnya gratis, makan udah dikasih uang saku, tinggal pilih deh tuh mau makan apa, mau hari ini lo seven, besok nasi, Iya, apa, benar. Udah dibayarin. Paling Dorm, tiket, medical check up, terus habis gitu visa. jadi dibilang sekolah ke luar negeri mahal, not Enggak sih. necessarily mahal. Jadi kalau ya. mau dibandingkan sama kita punya sih ya Malah lebih murah sekolah lebih di murah sini sih. daripada sekolah di tanah kelahiran. Iya. Gitu. Enak sekali. Iya. Ada batas umur nggak ya? Kayak biasanya ada sih deh kayaknya. Naksir nih. Iya, kayaknya paling 30 deh maksimal. Oh. Karena kan untuk S2 dia 30 ke atas. Oh. It's Tapi okay. untuk yang S2 juga ada beasiswa mereka di sini. Oh, S2 juga ada beasiswa Juga ada. ya. Oke. Wow, luar biasa ya. Terus gimana selama hitungannya hampir setahun ya Ivana di sini ya? Saya setahun lebih. Setahun lebih udah. Bagaimana betah? Betah Ada challenge apa gitu? Kalau challenge-nya awal-awal makan itu baru merasakan for the first time rasa mala ya. Malah, ya sini banyak malah ya. Iya, malanya bukan 1, 2, 10 biji. Kadang makan dipilihin nggak malahnya? Iya, dipinggirin. Kalau kemakan ya udah, puji Tuhan. Langsung minum. Iya. Malah itu rasanya agak-agak istimewa. Kebas. Iya. Tapi kamu mah udah biasa kali malah di rumah. Enggak. Oh, bukannya sama kayak andaliman.
Nah, pas datang sini shock juga makan. Oke. Yang makan andaliman aja udah shock ya. Masih Iya, shock. aku pikir No, 11-12 lah. Enggak ya? Enggak. Oke, kagetnya sama Malah. Ya, terus habis gitu kayak orang-orang di sini juga sering kebersihannya juga toiletnya dan segala macam berbeda ya. Kalau di Iya. Indonesia kan kita toilet duduk nih. Kalau di sini jongkok mostly. Iya, Kecuali kayak di mall yang lebih gede itu Kalau beda. yang high end baru dapat Ya, toilet duduk. benar. Terus habis itu kayak orang biasanya yang paling kaget itu keluarin ria. Cuh. Iya, itu bukan yang kayak di Indo kayak cuh gitu ya. Ini kayak seluruh semesta denger nih. Semesta denger. Seluruh semesta bisa denger dia lagi Mengeluarkan. Iya. ya, itu juga kaget ya pertama-tama. Kaget Sampai banget. sekarang masih kaget nggak? Agak geli dikit sih. Iya. Tiap kali denger kayak apalagi bukan waktu kayak di luar ya Iya. dia gitunya. Itu waktu kita lagi makan itu aku di sebelah kita gitu. Di kantin. Di luar di kayak food court. Oh, di food court. Food court luar. Jadi kayak kita makan itu setengah Shock juga gitu. tiba-tiba nafsu makan hilang nih. Oke, itu benar. Itu memang kita butuh penyesuaian karena kita dari kecil diajarin itu kan tidak Iya. sopan. Tapi di sini beda. Iya. Oke. Ada lagi challenge lainnya? Itu sih. Itu aja Iya. ya. Kalau dari climate panas atau kan di sini 4 musim nih, dingin. Kalau climate sih lebih ke dingin ya. Dinginnya nggak main-main. Kalau di Indonesia mungkin masih bisa diterima dinginnya. Kalau di sini sekalinya nggak pakai Yurungfu itu jaket tebel winter itu susah. Karena di sini ada ngerasain salju juga Iya, ya. benar. Terus walaupun sini nggak turun salju pun, tapi Iya. kan kita di dekat sini ada nih yang Lesan, Amazon gitu Iya, kan. gunung-gunung. Itu juga turun salju dan kita bisa bawa itu ke sana kan. Iya. Oke. Bagaimana dengan Aileen? So Aileen hitungannya excited. berapa bulan ya? 6 bulan I think. 6 bulan. 6 bulan ini gimana? So far so good. Love Maybe it relationship. with Malah cuaca. Tetap sama ya. Cuacanya aduh. Oke. Cuacanya sih kalau misalnya aku dengar dari temanku yang dari kota lain yang agak di atas sono, mereka kalau misalnya sekali udah winter tuh yang kayak tiap hari dingin. Betul. Iya. betul. Kalau di Chengdu tuh agak aneh. panas dingin. Panas dingin, iya. Iya. So kadang kita we'll never know hari ini panas apa dingin ya. Siap-siap aja. Udah harus lihat HP Tiap dulu. hari lihat itu bener. weather forecast. Kadang bisa kayak yang paginya dingin banget, siangnya tiba-tiba langsung panas. Panas. Jadi kayak buka tutup jaket jadi. Iya. Ya, itu buat orang Indonesia harus dipersiapkan ya. Iya. Kayak di Indo kan kita jarang tuh buka forecast tuh. Biasanya lihat iya. oh ini Oh panas. langitnya cerah apa mendung gitu. Iya. Kalau di sini nggak bisa, paginya cerah malam mendung. Sepanjang tahun kita mah kurang lebih suhu segitu-segitu Iya. aja. Kalau ini bisa tiba-tiba 10, tiba-tiba 24 gitu. Oke. Terus ada culture shock lainnya yang di luar yang tadi udah disebutin sama Ivan? Maybe personally ya buat aku kalau misalnya di dorm, karena aku pikir kayak ini sekolah internasional. Iya. Bisa bahasa Inggris deh. Iya, Bahasa Inggris ekspektasinya semua. gitu. Ekspektasi Iya. aku oke, pada bisa bahasa Inggris semua. Nyampe sini. Nah, lo Jeng 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 jeng. yang bisa bahasa Inggris tuh dikit banget ternyata. Oh. Bahkan yang lokal Yang lokal Lokal juga, juga. kayak cuman 10% dari Iya. mereka yang kuliah di university kayak Sterling atau yang benar-benar study about international. Ya, di luar itu pada nggak ngomong Inggris ternyata. Enggak, walaupun kayak acara-acara penting gitu, kadang kan ada kayak orang datang kan kuke gitu ya. Nah mereka itu datang itu juga kelatih Inggrisnya itu agak belepotan gitu. Itu orang lokal. Iya. Jadi lumayan wah nggak bisa ini pakai bahasa Inggris. Iya, jadi mau nggak mau ngalah dia pakai Mandarin. iya deh. Mandarin lah, mau gimana? Ya sudah lah ya, namanya di negara. Negara orang. Makanya hari-hari oke Pak itu translate. Tapi lama-lama udah lancar dong sekarang sih. Lumayan untuk sehari-hari Cari oke. oke lah. Apalagi kalau di sekolah udah belajarnya pakai bahasa Mandarin udah. Aduh. Karena belajar kuliah dengan bahasa Mandarin itu beda dengan ke pasar bahasa Mandarin, teman-teman. Iya, Beda loh. benar-benar. Kosakatanya kan Iya. beda ya. Kalau misalnya di
biasanya di Indo diajarin kayak beli barang kan, tuh saucien. Iya. Kalau di sini ngomongnya cememai. Nah, kayak bener. gimana belinya? Iya, gitu. bener. Bahasanya beda, sama Iya. kayak orang belajar bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi nggak ada dalam keadaan sehari-hari. Nggak ada. Ini saya gitu langsung. Oke. Ya, oke. Terus untuk sekolah, apakah ada kesulitan? Aku pas awal datang sini, awal banget, really stress karena Mandarinnya. Aku beneran lemah di Mandarin. Seriously? Iya, aku lemah di Mandarin. Jadi pas sampai sini 2 minggu pertama tuh stres banget. Terus kan persiapan buat penyesuaian, and then like sini kan pakai apa pakai Titie, Alipay, Iya. like everything udah nggak pakai cash kan. Iya. And then apalagi SIM card gitu-gitu harus urusin kan. Itu yang bikin stressful, but it's just for like the first 2 weeks. And then Oke. it's so fun pian, so convenient kayak apa-apa Iya. scan. Terus sekarang apa-apa Taobao. Taobao, Iya, uangnya itu kayak ngalir dong. Ini belanja online Iya bahaya. dong. Apakah udah pergantian musim? Udah ganti fashion. Iya. Ganti lemari udah Di selesai. lemari. Wah, nanti gimana tuh barang-barang mau dibawa pulang tuh? Nah, nggak mau itu. pulang. Aduh. Baju-baju winter kan nggak bisa dibawa pulang. Iya. Dan sekarang custom lagi anget Iya. infonya. Jadi Infonya bawa lagi. baju beli di luar katanya Iya, cuma bisa 5 iya, pieces. Susah masuknya. Sayang ya. Takutnya ketahan di sana ya nggak bisa lagi Ya, pakai. Iya, benar. Ya. Jadi dari segi kehidupan nggak terlalu ada masalah, biaya hidup juga nggak ada masalah sama sekali karena udah dikasih dari Iya. sekolah. Gila enak banget sih. Jadi iri. Problemnya paling kalau misalnya sekolah itu kadang gurunya itu lupa kita international student pakai Szechuanhua. Oh, waduh. Ya, kalau dialeknya tuh Szechuanhua cepet juga kan. Gimana itu? Pesen makan juga kadang Iya, ainya bilang Ainya. kayak skor iko liangko. Jadi kita kayak, hah? Ai kerja soipin mah. Jadi Udah kayak kita minta dialeknya. tolong nanya lagi, terus kayak ini lu 11 kuai kayak gitu. tapi kalau Waimai nggak lihat muka, ngeliat apa-apa, Iya. telepon wah Szechuanhua, Tuipuci, washe waikor. Iya, kata template kita. Langsung mereka berubah bahasa Iya. ya jadi Mandarin. Biasanya kayak mereka kan bilang, Oke. weh, weh mata lo, gitu. Nah. Terus habis itu kita bilang, oh ditaruh di mana, gitu kan. Terus dia kayak ngomong, oh di sini. Nah di sininya itu nggak jelas di mana, kayak ngomong kan harus sedang. Nah mereka ngomongnya tuh cepet, Iya. gitu. Oke. Ternyata ada challenge-nya juga karena belajar di sini itu tidak pakai orang-orang kehidupan sehari-hari di sini tidak pakai bahasa Mandarin tapi bahasa Szechuannya. Bener. Terus ada satu lagi itu kalau kita pesen paket, biasa kita pesen paket di rumah, diantar ke rumah. Iya. Nah di sini kita harus ngambil ke tempatnya, terus pakai kode buat kita check out gitu anggapannya. Jadi kalau kita nggak check out itu nggak kelihatan kalau ini udah diambil. Nah kalau ada orang yang udah ngambil itu bakalan ketahuan. Jadi kalau misalnya kita ada barang nih, tapi kita belum ambil, tapi kok udah desain, bisa ditanya di channelnya, bisa tanya ini masih ada nggak barangku kok diambil orang kayak gitu. Nyampe sini ya mau nggak mau olahraga lah namanya. Ya, Apa-apa benar. olahraga. Jalan aja dari dorm ke kampus udah lumayan ya. Sangat Kaget nggak itu lumayan. awal-awal? Lumayan sih, ngeliat kan awalnya cuman daerah sekolah aja kan, Iya. waktu datang itu masih online posisinya kalau Iya. aku. Oh, datang pun masih online. Masih online, nah itu masih satu semester online-nya. Terus kayak jalan kan cuman daerah dorm nih, Iya. nggak ke sekolah yang sini. Waktu jalan ke sini, kok nggak sampai-sampai ya? Jauh ya ternyata. Iya. Jauh. Padahal kalau di rumah ke perumahan, ke Indomaret aja udah merasa jauhnya setengah mati. Iya, beda di sini jalan itu minimal berapa langkah sehari? 10.000, 15.000. 10-15 ribu sehari itu lumayan loh. Lumayan dan agak berbukit juga ya. Iya. jadi agak Itu nanjak. udah normal itu. Iya. 10.000 tuh udah normal di sini. Normal banget. Bener. Iya. Naik sepeda pun juga berasa saingan ngeraih mimpi gitu. Naik sepeda aja berasa. Tadi ngobrol-ngobrol tiba-tiba Koko Alvin videografer nanya, kenapa milihnya ke Chungkwo? Kenapa nggak ke negara lain? Siapa mau jawab dulu? Kalau dari aku karena sesuai jurusan ya, jurusan di sini environment design sangat terbantu karena di Cina itu sangat pesat kan perkembangannya. Terus habis itu secara desain mereka emang sangat amat bagus, apalagi kayak apartemen. Terus habis itu kayak
museum-museum di sini ya kita bisa lihat lah kayak itu sangat amat emang yang museum bukan sekedar abal-abal. Terus habis gitu kayak kemarin waktu Covid kan mereka bangun rumah sakit itu tuh dalam waktu yang cepat kan. Jadi aku kayak pengen banget kayak gimana bikin bangunan yang bisa secepat itu. Jadi pengen tahu kayak mereka itu pakai rahasia apa sih. Terus yang kali bangun candi pakai jin. Nah itu, terus habis gitu juga pengen belajar dari segi mereka pakai bahan apa aja, terus habis itu kayak apa yang bikin bangunan mereka itu kuat gitu loh. Bener. Terus ada belajar juga nggak sih kayak ini arsitekturnya Ming Dynasty, ini modelnya ada. Qing, Kita gitu. juga kita selain belajar tentang bahan nih, kita belajar juga dari style. Jadi kita belajar nggak cuma style yang sejarahnya. Dulu kita juga belajar kayak waktu dulu ada Tang Dynasty, Qing Dynasty, Ming Dynasty, segala macam kita belajar sampai yang kita belajar dari sekarang dari dulu sampai sekarang. Yang Xiantai juga, yang Europe juga, yang Fako punya juga ada, kayak semuanya kita belajar. Jadi itu buat studi banding kita kayak perbedaan mereka di mana aja, terus dari segi desain mereka kayak gimana kan. Kalau misalnya yang punya Roma punya kan mereka lebih kayak rumit kan. Bener. Nah sedangkan kalau yang di sini lebih ke Cientan, mereka lebih yang suka simple dan nggak suka yang kayak kebanyakan gaya. Nah kalau yang dulu punya orang China punya dulu itu mereka lebih ke pakai kayak pagoda gitu ya atasnya, jadi lebih ke kayu semua gitu karena kan lebih kuat gitu. Gitu sih. Itu tadi Fako maksudnya Prancis. Iya benar-benar. Ya, kalau Aileen sendiri? Karena pertama aku emang mau keluar negeri kan. Nggak mau di Indo? Why? I'm proudly wearing beda. Universitas Indonesia. Depends on the major kan. Karena aku dari awal udah mau, aku mau jurusan musik. Dan jurusan musik di Indonesia tuh cuman ada beberapa yang bagus. Bisa terhitung jari. Terhitung jari ya. Dan emang aku mau try out of my comfort zone. I like trying something new. Jadi pengen keluar dan option aku tuh cuman di negara-negara yang di Asia. Kenapa nggak ke music like ke Europe, like Beethoven from mana gitu kan? Mahal. Mahal, realistik. Realistik ya mahal. Karena juga ini kan consider dengan duitnya dan pengeluarannya gitu-gitu. Kalau misalnya di daerah yang western kan it's pricey kan. Kayak Euro. Iya, living cost dan segalanya pricey. Jadi cuman kayak di Asia dan my family tuh karena my family juga Chinese, mereka sangat mendorong mendorong aku buat belajar bahasa Chinese dan learn the Chinese culture-nya juga. Jadi katanya ya nanti kamu lulus bisa jadi translator gitu. Lo belajar musik sih jadi translator toh. tapi kok bisa belajar lancar ngomong bahasa Mandarin tuh penghasilannya katanya lagi banyak booming. Sampingan. Banyak sampingan. Betul. Jadi kayak plus point. Plus point. Because sekarang makes sense. Mandarin lagi booming ya bahasanya. Ya dibutuhkan banget. Apalagi kan banyak yang kayak investor dari China mau datang ke Indonesia. Terus kayak banyak banget yang kerjasama antar Indonesia China kan. Kayak gitu. And then I see di China tuh they really appreciate the art. Ya. Kalau misalnya lihat di CCTV tau nggak? Yang itu kan banyak yang performance gitu kan? Ya itu sangat diapresiasi banget. CCTV itu channel TV ya di Tiongkok. Bukan CCTV yang di mall-mall itu bukan. Bahkan di sini kalau misalnya di pinggiran jalan ada kayak yang nyanyi-nyanyi gitu, itu pasti rame. Pasti rame. Yang donate juga banyak ya, kasih QR code berapa coin ya. Orang-orang tuh ternyata di sini tuh pada suka. Bahkan mereka open live, jadi mereka di TikTok satu live. HP TikTok live, satunya mereka buka itu QR code. Aileen udah mulai buka lapak Aku pernah di sekolah. Oh di sekolah? Boleh tak? Pernah. Emang ada kayak ekstra gitu sih, ekstra kulikulernya. Yang club. Oh tapi boleh ya? Boleh. Tiba-tiba ngamen di sekolahan gitu? Oh bukan, karena kan aku bukan ngamen sih. Jadi karena aku ikut klub. Dan klub ini emang ngadain kayak di malam-malam di pinggir jalan nyanyi live gitu. Emang boleh.
Jadi Terus yang- dapat donation. enggak. Ya, Cuman kayak nyanyi doang. iya dapat kredit paling kok mau. Iya, nggak boleh buka QR code. Kan dapat uang saku. Tapi sayang ya. Harusnya tinggal pasang aja QR code ya. Iya. Nambah relasi. Biasanya kalau udah habis itu, ciawisin. Nah, Makin terkenal dia Iya. jadi artis. Oh, oke. Jadi itu reasonnya masuk akal sih, masuk akal. Kenapa milih Jungkook? Karena aku pikir anak-anak muda zaman sekarang kan sekarang banyak yang suka nonton drakor gitu. Kenapa nggak ke Korea atau ke Jepang gitu? I've searched for Korea juga. Dan menghitung dengan budget, lebih cuan sini. Cuan kata kuncinya Balik lebih cuan. modal. Oh, jadi di Korea juga sebenarnya ada musik. ada. Terus iya mereka juga kan banyak anak kecil yang udah belajar piano segala kan. Bagus sih Korea, cuman dengan living cost kan kalau misalnya di Korea apa sih ibu kota Korea? Seoul. Seoul ya itu kan terkenal kan. Aku udah lihat dengan living cost dan harga buat unitnya, mostly emang lebih mahal dibandingin sini. Iya. Jadi makanya pilihnya sini dengan sama-sama musik plus belajar bahasanya. Dan di encourage juga sama Iya. keluarga karena mereka maunya Mandarin. Iya, percuma belajar Korea mau ngomong sama siapa di rumah kan? Dan juga kan keturunan Chinese kan harusnya lebih tahu budaya-budaya China kan kayak gitu. Biar jangan mukanya doang Iya, ya, tapi nggak tahu nanti kalau ditanya bahasa. ngangu-ngangu kan Iya. susah. Aduh, nyindir gue. Enggak, bercanda. Oke, terus rencananya setelah lulus, nah ini yang dulu deh yang udah mau lulus dah nih. Aduh. Tinggal setahun lebih kan? Iya, tinggal setahun tinggal lebih mau lulus. Mau rencananya apakah mau nerusin sekolah di sini lagi, mau S2 di negara lain, atau mau berkarir, atau mau berbisnis atau gimana? Kalau aku sendiri sih rencana S2 dulu di Guangzhou. Guangzhou? Iya, karena aku kemarin kan masih ada keluarga kakek di situ di Guangzhou. Jadi aku kayak pengen gitu loh cari. Nah, kemarin kebetulan tanya juga sama mereka kalau kuliah art di sini yang mana yang bagus. Terus Iya. mereka bilang ada salah satu kayak Guangzhou apa ya, isu Xueyan kalau nggak salah. Aku lupa di mananya, Iya. tapi itu bagus juga. Terus aku kayak mikir, oh ya udah mungkin nanti aku bisa apply ke sana buat S2 kayak gitu. Semoga bisa dapat scholarship lagi. Iya, benar. Dan cuannya lebih gede lagi. Aduh, pakai buat jalan-jalan nih. Ini sekolah apa cari cuan sih sebenarnya? Terus kan emang kalau di Guangzhou kan kotanya lebih besar dari Parajeontou. Dan Guangzhou lebih besar, iya, ya, benar. Dan juga dari perkembangan ekonomi mereka lebih pesat juga. Dan emang lebih apa ya, kalau di Chengdu emang lebih tenang, tapi Iya. ini lebih ke merasa lebih ada target gitu. Lebih stres. Iya. artinya. Iya. Di satu kata lebih stres. Iya. Lebih gerabak gerubuk, lebih Iya cepat-cepat. benar. Ya waktu kemarin ke Guangzhou kan juga itu kan apa namanya, banyak banget orang-orang kayak kayak mereka antusias kerjanya itu sangat kerja gitu loh, jadi kayak budak korporat gitu. Budak korporat. Oh, cita-cita tak jadi budak Oh korporat. enggak. Jurusan sama. Apanya? Untuk Jurusan S2. S2-nya sama sih. Ada ya kelanjutannya ya? Harusnya ada. Nanti masih cari-cari juga kalau nggak antara environment design sama arsitektur. Oke. Kalau Aileen rencana bagaimana? Udah ada rencana belum? Ini masih Ada, baru. ada Oh, udah ada plan. Oke, gimana? Tapi gimana? masih bercabang. Karena masih Galau. banyak kemungkinan kan. Oke. Karena masih first year kan, masih lihat-lihat juga. Karena secara aku kan di Indo kan udah bikin lagu. Iya. Dan target aku, pasar aku juga lagunya lagu Inggris. Iya. Dan setelah aku nyampe sini, ternyata mereka genre lagunya beda. Oh, Lagu-lagu yang aku biasa denger, yang biasa aku nyanyi, bukan yang terkenal di sini. Waduh, gimana nih? Masalah tak? Nah makanya kita lihat kemungkinan. Tapi aku pas di last year aku dapat tawaran job juga. Jadi kan lumayan juga. Di sini Di sini aku dapat tawaran job untuk perform untuk nyanyi lagu apa? lagu Mandarin. Oh enggak, waktu itu nyanyi lagu Korea sama Mandarin. Oke. And then karena temanku juga dia orang lokal, dia kadang suka kayak ngajak aku, ini aku dapat tawaran job, kamu mau nggak gini Iya. ya kan. Sebenarnya kita nggak boleh kerja sih. Oh, aturannya nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Terus second optionnya ya aku balik ke Indo, aku lanjutin di sana.
Dan third option aku juga masih pengen lanjut S2. Di sini. No, kalau bisa sih di Amrik, karena aku mau ngambil apa sih music production. Oh, music production. Music production Kayak itu karena yang emang bagus bisa di di, sana. di Amrik, tapi kan pricey kan Amerika. Iya. Makanya juga mau lihat kondisi. Kalau misalnya emang udah ternyata lancar yang ini, ya udah aku lanjut maybe like Indo, like China. Tapi sekarang udah mulai bisa menerima untuk menyanyi genre lagu-lagu Mandarin atau masih hatinya kurang? Masih kurang. Karena bahkan guru musik aku tuh sangat suka dengan genre yang aku nyanyi. English apapun, karena it's different from them. Cuman karena karena ada dua lah. Mungkin kalau misalnya mereka open minded, mereka bisa nerima. Because it's new, it's fresh. Sedangkan kalau misalnya udah biasa dengan lagu-lagu yang Chinese, mungkin kayak what gitu. Kayak merasa ada yang asing masuk. Iya, ada yang asing. Mungkin warna suaranya beda ya. Warna suara misal, yang aku dapat tuh maybe like jazz, bossa nova gitu. Di sini tuh nggak ada, jarang banget. Oke. Jadi di sini yang common apa? Pop Mandarin pop. Oh, oke. Kayak Chow Lusu gitu-gitu ya nyanyinya. Ya. Oke. Ya perbedaan lah. Dan baru tahu pada saat udah di sini, udah sekolah. Ada feel regret atau actually no, karena I kinda like how kayak aku bisa embrace it karena berbeda kan. Karena genrenya mungkin slow, R&B or what. Jadi karena waktu itu aku pernah pas awal audisi masuk band, aku nyanyi lagunya bukan yang genre mereka. Pas mereka audisi semua tuh mirip-mirip lah, kelihatan. Aku cuman yang R&B sendiri. Terus aku jadi langsung keterima dong. Aduh, ini keterima nggak ya? Aku beda sendiri gimana? Terus ya udahlah, just go with it. Ternyata mereka suka. Mereka suka, langsung bilang, oh enak banget R&B ya. Iya, udah. Oh ternyata. Terus sejak itu aku dikenal sebagai cewek yang main gitar. Oke, jadi ini unik juga sih pengalaman ini. Kita kan nggak pernah tahu kalau akhirnya akan seperti ini kan. Kita pikir belajar musik lah udah gitu kan. Ternyata bisa. Cuman baru tahu waktu di sini. Oke. Wah, jadi semoga Aiden juga kedepannya bisa langsung punya keyakinan lebih untuk memutuskan mau seperti apa, dan apapun yang diinginkan bisa tercapai. Apakah itu music production di US or gimana nantinya ya. Tapi kepengen juga sih sebenarnya denger Aileen nyanyi ya. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Satu sebaris. Apa? Mandarin satu boleh, English satu Mandarin boleh. aku udah lupa lagi. Apa ya? Laguku. Maybe I have a new song coming up. Is it your original? Yeah, my original. Wow. Do you think of me when you pass through our street? Oh, this morning feeling and all this agony. Just died a grave the thought of you and hold myself with the memories. I find myself so dancing with shadow of my company. With this lingering reverie. Waduh, terima kasih banyak sudah menyumbangkan beberapa baris lagu. Wah, ini alirannya ini R&B ya kayak gini ya? No. Bukan, ini apa? Indie. Oh, ini indie. Oke, aku buta musik sebenarnya. Beda-beda. Oh, jadi indie nyanyi juga, R&B juga, jazz juga, semua. Apanya? Yang biasa, yang suka. Aku lebih ke indie. Indie. Cuman kalau misalnya pas lagi latihan nyanyi, lagi latihan vokal, kita ya pilih sendiri. Cuman aku suka yang apa ya? Yang bukan yang try to challenge myself gitulah. Oh, kalau lagu-lagu kayak opera gitu? Oh, beda jurusan. Karena aku ngambilnya kan pop kan. Kita vokal tuh dibagi yang klasik sama yang pop. Aku ambil jurusan pop. Itu pop. Yang klasik yang ya begitu Opera dan sebagainya. Ya.
ternyata di musik pun ada jurusan lagi. Ada. Untuk instrumental juga mereka ada pembagiannya sendiri, walaupun mereka kayak ada beberapa kelas yang mereka jadi satu, jadi kayak violin, cello, piano, mereka biasanya ada kelas bareng. Tapi kalau misalnya untuk kelas jurusannya mereka, biasanya mereka ada private sama teacher masing-masing. Jadi kayak les Wow. gitu, Iya, one on one. Wow. Jadi lebih private. Wah gile, ini ternyata begini ya kuliah musik ya. Ternyata masih banyak jurusan. Aku pikir music is one major, no ya. No, Kita masih tergantung ada kita ada 3 Sheyen, ada 3 sekolah. Jadi yang satu sekolah musik and dance, yang kedua ada film and animation, yang ketiga ada design and all the design like product design, environment design, di cafe kayak gitu. And then ada painting juga. Wah gila, painting ada kuliahnya. Iya, it's literally yang painting yang pure. Jadi bukan yang kayak gimana gitu. Wah ini luar biasa, jurusan aja banyak banget pilihannya di sini. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Chungkwo, jangan takut nggak ada jurusan yang cocok ya. Kayaknya susah ya untuk bilang nggak ada jurusan yang cocok. Mau segala jurusan ada nih. Bener, apalagi yang suka art. Iya. Yang suka art cocok banget. Oke. Wah terima kasih banyak waktunya Ivana dan Aileen ya. Alias Aruna. Aruna Dawn. Kenapa mau jadi Aruna gitu? Karena awalnya tuh Aileen Dawn kayak kurang komersil, kurang estetik gitu. Aruna kayak wow. Terus your dad unhappy nggak? You're changing your name gitu? No, they just question about it kan. Kok namanya jadi Aruna? Gue bilang aja, it sounds more artistic aja. Jadi bapak-bapak yang sabar ya kalau anaknya berubah nama. Mungkin jiwa seninya agak beda. Terus jadi kayak ada personal life sama kayak this is artist life, personal life. Iya benar-benar. Nah, kalau itu make sense, Iya, jadi nggak mix up. Aruna kayak artis, Aileen kayak Nama personal. panggung. Nama panggung. Nama panggungnya. Oke. So, itulah ngobrol-ngobrol kita. Semoga semua pertanyaan teman-teman kejawab. Yang mau mempersiapkan diri atau mempersiapkan anaknya untuk sekolah di Tiongkok. Tadi cara dapat beasiswanya urus sendiri ya, nggak pakai agent loh. Aku juga ada dibantu kakak kelas. Oh, pakai kakak kelas tapi nggak pakai agent kan? Bisa nggak pakai agent? Bisa nggak pakai agent, bisa pakai. Masuk ke website kampus. Enggak sih, aku diurusin langsung. Jadi aku cuman send file-fileku ke mereka. Enaknya. Ini juga Cece yang bantuinku. Jadi waktu dia sebelum datang dia tanya ke aku. Gitu. Dan biasanya juga dibantuin dokumen apa-apa yang perlu diiniin. Oh gitu. Bingung tanya ke kelas. Nah, Pokoknya sampai sini carilah bantuan dari PPT Cengtu. Itu pinter ya. Jadi PPIT-nya ya. Biasanya itu yang buat bantu kalau misalnya baru datang bingung mau ngapa-ngapain. Biasanya ada kakak kelas yang anterin. Nah, biasanya bingung mau cari makan apa, tanya aja kakak kelasnya. Oke, jadi kalau teman-teman yang pengen kuliah di sini atau di Chengdu dan sekitarnya, cari Ivana. Nanti kita taruh IG-nya. Rame deh abis ini. Aduh, ditanyain sama om-om, tante-tante. Nanti boleh ya IG-nya ya Ivana ya. Aileen juga boleh? boleh. Ini IG personal atau IG? Terserah. IG artis? IG panggung. IG panggung ini. Oh, ada 2 kan IG-nya? Iya. Kan? Oke, ntar kita cantumin deh. So, thank you. Sekarang kita mau putar-putar kampus. Kita mau lihat fasilitas apa aja yang ada di kampus. Mereka makan apa di sini ya. Let's go. Untuk masuk ke area kampus, aksesnya pakai muka. Jadi kawasan kampus ini adalah kawasan kampus yang tertutup khusus untuk mahasiswa aja. Orang luar nggak bisa sembarangan masuk. Ada beberapa kios di sini, termasuk juga sebuah kios merchandise, tapi lagi tutup. Merchandise yang dijual khusus untuk berbagai souvenir Chengdu University. Ini bukanya di hari sekolah aja ya, Sabtu Minggu tutup. Nah, sekarang hari Minggu, jadi kebetulan tutup. Yang di sebelah kanan kita ini ada kolam renang outdoor, tapi udah nggak dipakai katanya semenjak ada kolam renang yang indoor. Dan yang di depan ini adalah lapangan tenis, boleh pakai free of charge, tapi raket tenis dan bolanya bawa sendiri ya. Terus ini gedung baru juga, cuman
belum dipakai. Kemarin waktu visu dipakai sebagai hotel. Ya, jadi di dalamnya ada meeting room-nya juga. Keren juga, ada hotel ya? Iya. Kalau orang tua murid datang boleh nginep situ? Kurang tahu soalnya belum officially buka. Kemarin masih kayak recruitment buat pekerjanya gitu. Terus total kantin di sini ada 8. Hah, banyak banget. Yang 3 di sini. 268 paling enak. Kok bisa gitu? Halo. Soalnya makanannya ada rasanya sesuai dengan lidah kita. Mostly anak yang inter sukanya kedua, saya deket. Iya. Kita sampai di danaunya. Bisa buat foto-foto nih, ada tulisannya Chengdu University. Nggak heran kalau banyak yang pacaran kalau malam sore gitu di sini. Ya kayak kolam jodoh gitu. Kursinya full. Oke. Kursinya full. Oh ini. Iya, Oke. Oke. Aduh, harusnya kita datangnya agak maleman ya. Kalian pacaran. Nah itu dorm kita yang internasional. Mm-mm. Jadi kita punya dorm itu ada 6 lantai. Oh iya. Dorm kita ada 6 lantai. Lantai 1, 4 itu buat cowok. 1 dan 4 cowok. Ya 2, 3, 5, 6 itu cewek. Berarti banyakan cewek ya? Iya. Yang dari Indonesia berapa persen di sini? 40 orang. 40 orang. Iya. Semua total. Semua total. Oh. Ada beberapa yang dia S2 gitu. Yang S2 mereka sekarang di gedung 19, bukan di sini. Soalnya yang di sini full sama S1 tuh. Oke. College of Chinese and ASEAN Arts. Terus ini yang di deretan ini tuh dapur. Iya. Dari sini ke situ ke situ itu semua dormnya. Ini College of Chinese and ASEAN Arts, ini jurusannya? Iya, karena kita punya Sheyan kampus itu yang ada international schoolnya cuman yang arts dong. Oh. Ada beberapa yang S2 bisnis, tapi itu lumayan dikit sih setauku. Oke. Mau coba lihat dalam? Yuk. Boleh, ntar gue bilang ke Ainya, cuman mau lihat lantai. Bisa ke sini. Tapi biasanya di lantai atas pakai buat makan bareng. Oh, di lantai atas juga ada ginian. Tiap lantai ada ruang belajar sebenarnya. Oh, oke. Jadi ini yang atas itu jualan snack. Jadi ada snack, ada minuman kalau ini. Yang atas ini? Oh, Yummy Snack. Iya. Nah, ini kantinnya. Oh, ini kantin. Kantin 2 ini yang buat foreigner ya, paling suka ya. Iya. Yang masih bisa dibuat. Soalnya dia ada beberapa itu kayak jual nasi kare. Oh. Terus ada yang tanpa pan, jadi nasinya dicampur-campur gitu. Kalau mahasiswa asing paling banyak dari negara mana? Vietnam. Vietnam paling banyak. Kedua Thailand. Thailand, Vietnam. Udah Kita nggak sih? kita ada Indo, baru Malaysia. Ah, Pakistan juga ada. Ya. oke. Peaceful sekali kantinnya. Soalnya lagi weekend. Ya kalau misalnya weekday atau rame. Penuh. rame. Yang biasa kita beli itu ini. Apa sih ini? Campur. Jadi pilih sayurnya. Oh. Soalnya ini masih ada micin-micinnya. Ini kayak malas yang bukan sih? Bukan ya? Bukan, beda lagi. Kalau malas cangkok kan Campur-campur, ditumis-tumis. nah beda. Kalau malas cangkok dia lebih ke itu kan beda sama yang Indo punya. Oh. Soalnya ini nasinya yang dicampur. Ah. Nasi goreng gitu jadinya. Bukan nasi goreng sih. Bumbunya itu dicampur semua, tapi dia kalau di Indo kan malas cangkoknya yang minyak kan. Ada Iya, minyak kan? heeh. Nggak ada. Terus habis diterima nanti dapat free minum gitu. Ah, minumnya gratis. Ya. Ini kalau makan Lumayan, soft drink. Lumayan.
10 kayan aja paling mahal. Ini milih sendiri Xiaomi-nya. Ya. Dia ada yang rasa-rasa bebas milih terus nanti timbang juga. Terus ada Guizhou. salpan. Nasi goreng. Nah, ini baru nasgor. Iya, nasi goreng. Dan buat info di sini aja kalau orang sini makan porsinya porsi banyak. 1/2 lah ya. Iya. Bener. Ini malah Ah, kalau ini bisa ngambil-ngambil terus habis itu ditimbang juga. Timbang, bisa yang kering atau yang kuah bisa. Nah, ini jual maisa. Ini laku kali. Anak-anak demen kan ginian? Ya, ini ada yogurtnya juga. Oh pernah. Pernah yang ini. Pernah beli kopinya sih. Oh. Terus ini ada mie karena kebanyakan di sini kayaknya makan mie. Ya. Iya, iya. Ini mie semua, terus ada kalso. Terus ini juga enak. Apa namanya, dia kayak kuah sayur asem gitu. Yang mana? Itu tuh. Iya, yang ini. Ah. Kalau yang kanannya hot plate. Harga-harga belas-belas lah ya. Iya, masih masuk kantong emang. Belas-belas masih bisa lah. Kantor masuk perut. Nah, kalau yang kanan ini baru kare. Ini. Iya, masih kare-kare. Ah. Terus kalau ini yang ngambil itu kalau misalnya satu sayur berapa, terus satu sayur satu ayam berapa gitu. Swing kayak weekend nggak buka. Makanya pada balik. Repot dia kalau udah dimasak terus nggak laku. Habis makan kebanyakan kan dibersihin sendiri, dibuang sini. Ah. Buang sini terus sumpit atau alat makan nggak buang taruh sini terus taruh sini. Kayak di IKEA. Iya. Snacknya. Oh iya, snack semua. Aileen sering jajan ke sini? Enggak, jarang. Biasanya snack kalau nggak yang arah sono ada yang lebih mau kan? Iya, ada yang lebih gede Lebih lagi. besar lagi. Kalau ini emang buat snack aja. Kalau yang satu lagi yang channel itu ada, dia jual kayak serba ada gitu. Serba ada. Ibu juga. Oh, ini anak-anak bisa beli. Tian Bengso bisa. Iya, Banyak kok anak pinter yang beli Tian Bengso juga. Iya. Soalnya kayak jujur dari sini ke sana capek, jalannya tuh naik kan. Terus kalau naik sepeda tuh berasa udah meraih mimpi. Saking tingginya. Aileen 4 tahun toh sini? Iya. Nggak kepikir tak beli itu? Enggak. Soalnya Karena masih ada show palung. karena menurut aku ya masih fine aja sih. Sekalian olahraga. Takutnya aku mikir aku udah beli gitu pasti aku udah nggak olahraga. Terus di sini ada kayak fotokopi, terus juga ada jual apa namanya mie juga, terus ada jual odeng. Oh, lumayan tuh sore-sore. Iya. Terus apalagi kayak kemarin kan pas masih dingin itu kan, Iya. perlu hangat. Ya udah beli ini paling gampang. Ada yang sate-satean juga di sana. Tuh, aku udah nggak tahu makan apa, aku makannya itu sate. Sate ambil nasi udah kenyang deh. Iya. Terus ini ada juga potong rambut. Jadi kalau misalnya males keluar kan jauh kan ke payment kan, Iya. potongnya di sini. Oke, hasilnya. Ya oke, itu bisa dilihat lagi foto. Cewek cowok mau dia? Cewek cowok gitu. Oke. Tapi kebanyakan pasti cowok. Cowok, Kalau- Iya, kayak pangkas rambut banget kan? Cewek Pernah coba sih itu? Belum coba. Terus ini ada kayak servis sepeda, servis motor bisa. Ah. Gila, udah kayak satu kota. Iya. Lengkap. Dari seperempat 12 ini. Terus kepikiran gitu loh buka bisnis servis sepeda. Iya. tapi laku sih. Iya. Iya sih, benar. Terus kayak mereka kalau di sini kan misalnya orang lokal lulus kan, ya mereka biasanya ada kayak official account. Kalau kita kan punya di Line ya. Iya. Nah, mereka juga punya official account tapi di QQ. Jadi kalau misalnya mereka udah lulus, nggak tahu sepedanya mau diapain, dijual sama mereka. Ke
anak-anak yang baru datang mungkin. Iya, benar. Jadi nggak usah beli baru. Yang ini dom cowok 2. Iya. Ini juga ada Kok pada ditutupin ya curtain gini? kelihatan. Kelihatan. Iya sih. Terus for information, dom kita sama lokal beda. Beda apanya? Beda. Toilet, tempat tinggalnya beda semua. Soalnya aku pernah tinggal di tempat mereka kan waktu visu. Oh. Aku dipindah ke yang tadi di payment itu. Heeh. Nah, mereka punya toiletnya jongkok. Ya, Kita punya duduk. duduk. Oke. Terus shower kita bisa lepas pasangan. Mereka Heeh. tetap. Ah. Tapi mereka punya luas lebih besar. Harga sama. Harga sama. Oh gitu. Disesuaikan Bahkan aja. Mereka yang lokal untuk dorm mereka bayar tambah sendiri. Wow. Aku dengar dari temanku gitu. Jadi mereka buat beasiswa itu mereka nggak dapat uang bulanannya ya buat bayar Dorm. dorm itu. Ini tempat ambil paket. Iya, rapi banget ya. Disusunnya rapi loh ini. Terus kalau misalnya dapat nomor tinggal cari gitu Heeh. apa. Ambil sendiri. Terus tinggal buka senvenmanya kayak kode verifikasinya gitu. Jujur-jujur ya, nggak ada yang ngambilin paket orang ya. Selama ini sih aman sih. Ada beberapa cuman dikit relatif. Kebanyakan lebih ke nyolong waimai sih. Serius makanan? Yang lokal banyak. Oh my goodness, Aku makanan. lihat kan aku nge-follow yang official account mereka kan. Iya. Dia udah ngeliatin kayak gosipan mereka itu. Oh my. Asik banget. Iya. Jadi mereka kadang ngomong, ini orang yang nggak bisa beli makan apa gimana ya? Iya, tapi kasihan loh orang udah lapar-lapar nungguin makanan hilang. Waimainya baru ditaruh nggak sampai 5 menit itu dia mau ngambil udah nggak ada. Ini kalau malam peaceful banget. Iya peaceful banget. Iya. Soalnya lampunya nyala, terus habis Iya. itu Iya. suasananya mendukung dingin. Di bridge juga ini nyala jadi kelihatan reflectionnya and everything. Ada sakura lagi. Iya. Baru muncul. Iya. Terus waktu kemarin winter mau masuk ke Chungcheong itu di situ bagus banget kan masih masih ada flower-flowernya yang waktu itu loh, yang merah-merah. Oh, tahu. Ini kok rasanya kayak musim gugur ya? Kemarin hujan. Kita salah musim tau. Musim sini agak lain. Iya, ini musim semi bisa begini. Kalau ke sana itu ke pintu paling besar, pintu utama. Dari sini ke sana. Mic-nya cuma satu loh yang nyala, itu jangan-jangan mati deh mic-nya. Ya, mati. Bentar. Ini udah dipencet dulu. Pencet agak lamaan yang kanan. Oke, sip. Thank you. Jadi kita ulang dari awal? Enggak. Enggak. Kidding. Shock dikit. Nah, terus di sini ada itu bank juga. Bank. Jadi kalau misalnya anak lokal kan mereka pakai Bank of Chengdu dan segala macam. Ya. Mereka lebih gampang tarik tunai di sini. You guys apa BOC? BOC semua. Ini yang Ken mau. Ini dia mau. Ini kantin 1. Terus di atas kantin 1 itu ada kantin juga. Jadi kalau kantin 1 itu dia yang ambil-ambil gitu. Iya. Terus untuk makanannya kurang verified ya kalau menurut saya. Not recommended. Tapi kalau yang atas sangat recommended soalnya dia ada kayak makanan yang masih masuk ke lidah kita. Oh. Ada ada chow-mein, terus ada chow-sau juga, ada huntun, wonton gitu, wonton kuah, terus habis itu ada nasi keleci, ayam kola. Nah. Jadi kayak makanannya rasanya itu emang nongnya itu kerasa banget gitu loh. Tasty. Ya. Aku baru sadar kemarin ini tuh tulisannya CDU. Emang tadinya mikir apaan? Baru sadar juga. Itu kayak logo. Logo tau itu nggak logo Hanamasa? Bener juga. Aku baru lihat CDU. Iya, Chengdu Baru University. kepikiran. Kalau misalnya yang baru datang itu biasanya mereka naik ke sana bikin SIM card nomor telepon gitu. Jadi nggak perlu keluar. Tapi kalau waktu aku kapan hari karena ini belum buka, jadi aku urus di luar. Gitu. Itu ngurus awalnya sekitar 200 kuai. Tapi udah dapat 300 giga. Per bulan apa Iya, udah? per bulan. Jadi nanti buat top up next
next month-nya itu cuma 30 kuai kalau nggak salah. Tetap mahal sih, mendingan beli sendiri di Taobao sih. Oh iya ya. Cuma ya diurusin kan, maksudnya Iya. buat orang asing baru dateng. Iya. Ini ada yang jual buah-buahan, nanti bisa timbang gitu sih. Lumayan yang buat sekali makan. Iya. Terus ada puding-pudingan gitu. 6 kuai ya, Iya. 4 kilo. Ya paling sekali makan juga setengah kilo kali, nggak bisa terlalu banyak. Terus kayak barang-barangnya sehari-hari juga. Iya. Terus kan buat anak baru kan mereka pasti butuh keperluan kayak baskom dan segala buat macam. mandi ya? Iya. Tinggal beli di sini gitu. Padahal ada shower ya, buat apa lagi baskom gitu? Oh, mereka ada shower. Cuman kan mereka juga ada scan-scanan buat shower yang air panas. Oh iya. Panas ada jam-jamnya gitu. Kalau udah lewat jam 12, air panas sudah nggak ada pakai baskom. Iya. Ada snack-snack Indonesia nggak nih di sini? Nabati, aja ya. Indomie ada. Terus chips Ahoy juga ada di sini. Tapi namanya beda. Nama lokal. Tuh. Wih, stroberi banyak loh. Iya, di sini murah-murah kalau strawberry. manis. Tisu bagus ya sini ya. Iya. Ini yang masih bisa dimakan ini. Apa mie goreng sama kue tiao kalau ini. Terus ini kaolong mian. Biasanya kalau misalnya mau makan tapi nggak pengen yang terlalu berat gitu. Nah, ini. Soalnya kayak udah lebih dari jam 12 biasanya. Ya, udah gelap. Udah dimatiin lampunya. Jadi dia kayak dulu ini jual apa namanya wonton gitu. Terus ini yang ngambil-ngambil lumayan enak. Nah, ini wontonnya. Berarti kalau weekend banyak juga anak-anak pada jalan-jalan keluar ya? Iya. Bosan kali Kalau ya hari-hari di sini. weekend itu biasanya yang daerah Tianfu, IFS Penuh ya? penuh semua. Sama mahasiswa-mahasiswi. Ada yang cosplay lah, ada yang belanja. Soalnya kan mereka Sabtu Minggu belanja-belanja gitu. Apalagi kalau di Taikuli itu udah kayak ajang fashion show. Taikuli ya? Iya. Gini, ini juga ngambil-ngambil Iya. itu sih. Nah, kalau ini biasanya kita ambil sendiri, kita bayar scan gitu. Nah, kalau udah ntar beresinnya di sini. Buang sendiri. Iya. Jualan-jualan buah. Oh iya. Ada engineering juga. Itu yang gedung yang itu. Yang kuning. Gedung yang itu, yang depan. civil and engineering, Oke. arsitek gitu. Oke. Kemarin aku Sipil masuk situ. arsitektur. Aku ada teman lokal, dia kuliah situ, kenal waktu badmin. Ini jual, ini yang Ihatang tadi kompetitornya. Cuma ini kayaknya sepi deh. Tapi kalau waktu sekolah rame banget. Kenapa dia juga rame? Lebih murah atau? Rasanya beda, variannya beda. Kalau Misha kan terkenal sama Naicha. Kalau dia ada yang kayak minuman buah-buahan gitu. Lebih seger kali ya, asam-asam gitu ya. Iya. Terus ini ada kopi juga, kopinya juga ini enak. Kopi? Terkenal. Iya. Terus ini lapangan basket yang outdoor. Nah, yang bagian kanan ujung situ itu ada lapangan voli. Belakangnya voli itu lapangan pingpong. Sama itu. Sebelah kiri itu football. 20. Oh iya, ini lapangan lari yang ini. Sono. Yang sana. Ke sana aja. Keluarnya sini. Bisa kok lewat sono. Oh, bisa. Takutnya nggak buka. Ini masih enak nih udaranya, ntar bulan-bulan depan mungkin udah panas nih. Iya. Wah, kalau panas sudah sama Indo beda tipis itu. Iya. Kemana-mana udah jadi bawa kipas. Iya, benar. Apalagi lihat orang-orang lokal kalau di sini dia apa namanya kepanasan gitu, wah semua tutupan. Iya. Udah kayak
pakai atasan. Terus habis itu kadang itu atasannya tuh sampai panjang banget kan. Kalau malam-malam itu putih-putih keliaran gitu. Biar nggak hitam kan itu Iya. sebenarnya. Makanya orang lokal sini putihnya. Wow. Iya. Tuh. Ini biasanya juga buat tempat acara. Kalau misalnya kemarin mereka waktu welcoming freshman juga di sini kan? Ya, seberang itu gym, sebelah kanan itu lapangan badminton. Gym bayar nggak? Yang ini bayar. Yang gratis. Bayar 8. Ada yang gratis juga? Ada. 800 per bulan kalau yang ini. Per tahun, sorry. 800 per tahun masih murah sih. Iya. Daripada di luar kan? Iya. Nah, itu yang pingpong di situ. Satu deret itu semua Oh pingpong. iya. Pingpong. Ini apa, futsal kali? Iya, futsal. Sering juga bikin acara itu sekolah kalau misalnya tanding-tanding futsal. Iya. Di sini. Kalau basket biasanya di indoor. Biasanya ini yang apa yang ASEAN. lawan lokal. Iya, studi banding. Nah, itu yang merah-merah gedung tinggi itu library kita. Yang kanan. Ini. Yang Iya, paling tinggi. yang paling tinggi itu. Orange. Ya, ya. Iya. Yang kayak Ah, kota itu mystery library box. semua isinya. Itu masih ada bawahnya itu. Berlantai-lantai itu library top. 8 lantai. 8. Ah, It's really udah kayak library-nya province loh. Iya. Yang di atas itu, tuh visu itu buat countdown nyala itu. Wak. Yang mana? Yang dibangga-banggakan sealam semesta. Tuh lihat dari sini aja kelihatan itu tiap bangku udah nggak ada yang nggak berpenghuni. Iya ya. Gile, weekend gini, hari Minggu. Semua nongkrong di perpus. Bener. Enaknya sih bisa booking duluan. Iya, kayak taruh tas gitu. Ini yang dinamakan University Life. Yang itu beneran buku, bukan abal-abal tempelan gitu. Keren. Nah, terus kalau orang mau ngambil gimana? Biasanya mereka cari di sini sih. Kalau ini jarang dikeluarin. Yang bawa-bawa biasanya. Terus biasanya ngurus kartu siswa atau buat masuk ke library kan baru datang. Itu ngurus di situ buat regis. Ada service desk. Soalnya waktu aku regis nggak bisa. Jadi aku ke sana. Limited access, hanya untuk mahasiswa-mahasiswi. Cuman dibuka terus ya. Oh, ada scan-nya ya? Iya, Mungkin ada nomornya. barcode-nya. Mari kita lihat. Nih, Shenzhen Shenzhou. Mau Lantai lantai berapa? Lantai 6 bagian. Sectionnya Nih. masih kosong. Yang kosong yang hijau. Iya. Hmm. Terus kalau misalnya mau Scan kartu. sewa scan kartu siswa. Nice. Terus ini ada jual naicanya ini. Sini ada dua, ada xiaorong, ada rong xiao cao sama cabai tao. Yang cabai tao terkenal tapi lumayan mahal. Yang xiaorong ini murah tapi dia rasanya kurang sebanding sama cabai tao. Ya, ini tergantung kantong masing-masing deh. Iya. Minum yang mana. Iya. Di sekolah juga ada pohon sakura-sakura. Terus sekarang ini kita kita salah mau jalan, ke benar. wilayah kampus. Ini kampus gede banget Kurang by the way. dikit terpepet gitu. Iya. Ini Fakultas Kedokteran, sebelahnya persis sudah kampus hospital, rumah sakit. Rumah sakitnya bukan buat percobaan ya, ini pasien dari luar juga bisa Di berobat dalamnya ke ada sini. CT scan dan segala macam. Oh, Emang karena aku pernah nganterin temanku yang kakinya patah juga, itu ke situ terus habis itu langsung dibawa ke yang hospital yang di tengah kota. Jadi kayak mereka buat transportnya juga lumayan convenient. ya. Ada kerjasama juga ya. Iya. Aromanya juga udah aroma rumah sakit ya, dari luar udah berasa. Lebih murah nggak di sini kalau Apa? lebih murah nggak? Enggak juga sih. Karena kita kan punya insurance, jadi bisa dipakai dari situ. Oh, ada ambulans juga tuh mereka. Iya. Jadi nggak perlu tanya di apa? Iya. Mau ke dokter gampang ya. Jalan aja.
Wah, ini pakai scan. Ini baru ini. Kemarin nggak ada ini. Duluan. Reservasi mau cari ke dokter apa, terus habis itu naik ke atau apa kayak gitu. Terus kalau udah nanti dapat nomor antrian. Nah ini kalau misalnya yang CT scan atau MRI itu ke sini. Ya. Terus kalau UGD di sini. Oh ini UGD-nya. Ya. Oh ya, emergency room. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba pingsan gitu langsung nggak sini. Bisa bawa ke sini, bener. Soalnya pengalaman temanku tiba-tiba di kelas itu tiba-tiba kayak sesak nafas, langsung bawa ke sini dari gedung sebelah. Untung deket. Iya. Terus habis itu lantai 2 ini ada kayak dokter tulang dan sebagainya macamnya. Wih, anus juga ada. Tuh yang apa? Oh, TCM dia, Traditional Chinese Medicine. Iya. Terus Neike juga ada, kan yang paling banyak Neike biasanya. Terus habis itu ada yang ini ya? Ini juga ada, iya. Ini ada Chong Ike, insomnia juga ada. Gitu. Traditional Chinese Medicine. Kalau pakai online itu semua ada catatan, Bang. Ada catatannya, per orang kan ada login juga kan. Itu nggak bisa. Mau perawatan juga bisa tuh. Biasanya itu kalau misalnya mukanya gatel atau gimana gitu bisa. Kayak kan ini pergantian musim kan, terus pasti kan mukanya kayak ada panas-panas. Kalau di Indonesia sekarang trennya ke dokter kulit itu udah bukan buat penyakit kulit, untuk mempercantik. Iya. Nah kalau farmasinya di sebelah kiri paling ujung ini nanti. Beli obat juga bisa di sini. Iya. Terus dulu ya, belajar. Terus di sini ada kampus Sterling. Apa itu? Sterling University, kolaborasi sama Sterling. Yang itu double degree kali ya? Iya, yang gedung 14 itu. Jadi buat yang kelas pakai bahasa Inggris. Oh, itu masih ada tulisan-tulisan Visu Games. Iya. Kemarin kita mama Itu yang dibanggakan. di blog karena mereka siapin buat university. Iya, buat Visu ini. Last year kita Maret juga ke sini. Oh. Tapi ditutup semua persiapan Visu. Iya. Ini, itu kita baru selesai tuh. Kita udah harus selesai Mei. Wih, dimajuin. kebut ya? Iya, jadi seminggu itu bisa full. Kadang Sabtu, Minggu juga ada kelas. Iya. Nah, itu yang dibanggakan. Iya. juga. Si pahanda besar. Kantin 6. Welcome to Atlet Dining Hall. Cie, atlet. Datang sebagai atlet. Yoi. Nih. Jadi dia ada eskalator ke lantai 2-nya. Ini biasanya paling Semoga ada yang jualan minum ya. ada night chart. Nice ha. Oke, good. Tapi masih buka nggak ya? Soalnya yang college itu udah tutup ya. Oh iya. Tuh, ya. TV diganti. Lo sopan lagi. Mau lagi? Udah. Terus ini kalau misalnya pas pagi mau beli makanan kayak cakwe gitu, biasa beli di sini. Ada burger. Beda ya? Binatang-binatangnya itu perwakilan dari masing-masing negara. Oh, Indonesia apa? Paling kiri itu Musang. Luwak coffee. Ya. Itu ada Singapura, Nepal, Brunei, Thailand, ada Malai itu kiri. Yang mana sih? Bentar ya, mikir ya. Kalau bikin market gitu kan beli bahannya, beli sendiri. Lumayan sih. Lumayan itu. Satu yang besar 60 kali 60 itu dia kayak kena berapa ya? 50.000 satu. Ruang apa sih? Latihan Kucing juga ada. Oh, kucing juga Ada piano, ada kucing, tapi mostly yang piano. Ada. harus itu kan scan kan dia. Iya, tapi pakai kartu mahasiswa scan dan kayak nggak bisa kalau bukan musik nggak bisa latihan. Oh, maksimal 2 jam. ini mah ruangannya khusus berarti ya. Kan bermusik kan kalian bersuara semua. Iya, kedap suara semua. Oh, di Semua lantai kedap? satu nggak ada. Oh. Cuman di atas. Oh, di atas. Dindingnya begini. Enggak. Beda. Oh. Lantai 1
Mostly dance. Oh, dance ya. Practice room. Practice sini. Oh, ada pipa juga. Boleh masuk nggak sih? Ngintip aja. Gak ada kelas kan? Meyo. Singsi berapa? Singsi nggak ada. Kosong aja. Langsung. Kayak kelas senam. Ada orang. Ah, dia di Peita. Waktu itu sempat ada ini siapa? JJ Lin punya produser datang ke sini kasih Pejangan. apa sih? Iya. Kan? Terus anak-anak musik disuruh pada ini nonton gitu. Asik juga ini kalau belajar di kelas, lause-lausenya artis-artis semua. Tiap kali mereka konser udah berasa kayak lagi nonton orkestra. Iya, asik ya. Iya. Wow. Karena mama pernah dia. Iya, memang artis. Ini pernah, itu pernah, itu pernah. Pernah jadi artis. Tahu. Ini ruang kuliahnya yang buat belajar musik. Kayak ada tangga-tangganya gini. Wah, enak. Yuk kita jadi mahasiswa dulu. Kayak di bioskop. Ah, gini tuh belajar musik. Tuh, lausenya pakai piano. Ini buat apa? Buat apanya ini? Ini buat itu kok bisa PPT, whiteboard, pakai TV. Oh. Terus tas bisa ditaruh di bawah nih. Tongxue. 你好，同学。 Cukup ya segini ya. Biasanya anak-anak nulis-nulis itu di buku catatan atau udah pakai laptop? Ada yang pakai iPad, ada yang pakai catatan. Bebas ya. Agak jarang ya. Oh, laptop jarang malah. Karena kalau iPad-nya bisa taruh di itu. Ah, benar taruh di situ juga. Oh, iya gitu ya. Indo. Iya. Mana Indo? Oh, tari Bali ya? Iya. Jaipong nggak sih? Iya, Jaipong. Jaipong ya. Ini Laos. Terus ini ada Candi Borobudur. Terus ini Thailand punya dance. Ini bukanya Pakai kartu mahasiswanya bisa masuk latihan. Oh, private banget. Wah, asik banget. Silakan, Aileen. Dore mi fa sol la si do. Ada nih partiturnya nih. Wah, saya ngikutin partitur. Ada kunciran lagi. gila, tapi susah. Oh, susah ya ini ya? Nggak juga sih, karena belum latihan aja. Wow. Anak vokal nih. Ada ininya soalnya. Suara dari sebelah sih sebenarnya masih kedengeran ke sini. Udah lelah. Udah pakai emosi dia. Demikian wawancara kita dengan mahasiswi yang dapat beasiswa dan asrama gratis, bahkan dapat uang saku untuk kuliah di Chengdu University. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa komennya yang positif, like juga, dan share ke orang-orang lain yang mungkin membutuhkan juga. Terima kasih buat dukungannya, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!